Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan ya, materi kali ini ya, yaitu tentang koperasi. Ya. Jadi ketika kita mendengar koperasi ini ya, sudah tidak asing lagi, ya, karena koperasi ini sudah menjadi sudah memasyarakat ya, di kalangan lapisan masyarakat tertentu. Ya. Baik, saya sampaikan beberapa hal, ya, beberapa konsep ya, tentang koperasi. Ya. Yang pertama itu ya seperti yang dilihat di depan, ya, bahwa koperasi ini ya kita gambarkan menjadi 4 hal. Ya. Yang pertama yaitu konsep koperasi, kemudian yang kedua ya, koperasi sekolah, dan yang ketiga yaitu ya, bagi hasil usaha. Ya, saya kira itu ya konsep tentang koperasi. Selanjutnya ya saya berikan dulu pengertian ya, definisi apa itu koperasi. Ya. Berdasarkan undang-undang yang kita miliki, yaitu Undang-Undang Koperasi, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, bahwa koperasi adalah ya, badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Azas koperasi ya, ini tadi sudah dijelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dalam pasal 2 ya, menetapkan kekeluargaan ya, sebagai azas koperasi. Karena itu ya, dalam pengembangan koperasi, rasa setia kawan tersebut harus didukung oleh unsur penting lainnya, yaitu adanya kesadaran akan harga diri dan kepercayaan pada diri sendiri. Nah, itu yang menjadi azas ya, dalam berkoperasi. Jadi headline-nya yaitu bagaimana ya kekeluargaan ini menjadi hal yang sangat penting. Kemudian yang selanjutnya, apa yang menjadi landasan ya, koperasi itu sendiri? Ya. Landasan koperasi yang pertama yaitu landasan ideal. Ya. Landasan ideal ini ya tentunya harus ya mengacu kepada ya undang-undang berdasarkan Pancasila, didasarkan atas pertimbangan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia. Itu jadi saya luruskan kembali, yang menjadi landasan ideal adalah Pancasila. Kemudian yang selanjutnya, apa yang menjadi landasan struktural? Yang menjadi landasan struktural yaitu ya, Undang-Undang Dasar 1945 ya, sebagai landasan struktural koperasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dan landasan geraknya yaitu di pasal 33
ayat 1, di mana bunyinya yaitu perekonomian ya disusun sebagai usaha bersama ya berdasarkan azas kekeluargaan. Selanjutnya ya, apa itu tujuan koperasi? Dalam Undang-Undang Koperasi nomor 25 tahun 1992 dalam pasal 3 disebutkan koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Adapun prinsip-prinsip ya, yang dikenal dengan prinsip Rodel, yaitu 1. Keanggotaan bersifat terbuka ya, untuk umum, netral terhadap agama, politik, dan ras. Pembelian barang secara tunai. Mutu barang yang dijual harus baik dan timbangan harus benar. Bunga atas modal dibatasi ya. Sisa hasil usaha dibagi berdasarkan jasa masing-masing anggota. Barang-barang dijual dengan harga pasar. Sebagian keuntungan untuk memperbesar modal. Kemudian yang menjadi perangkat dari koperasi itu ya, yang pertama yaitu adanya rapat anggota. Kemudian yang kedua pengurus, adanya pengurus, dan yang ketiga adanya pengawas ya. Kemudian koperasi ini dia digolongkan ya menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu koperasi primer, kemudian yang kedua adalah koperasi sekunder ya. Perbedaannya ya, koperasi primer itu ya, koperasi yang beranggotakan perseorang dengan jumlah minimal 20 orang ya. Kemudian kalau koperasi sekunder adalah koperasi yang beranggotakan beberapa koperasi yang berbadan hukum ya. Kemudian yang selanjutnya jenis usahanya ya. Itu ada jenis usaha yang pertama yaitu koperasi yang bergerak di bidang produksi, kemudian koperasi yang bergerak di bidang konsumsi, dan yang ketiga koperasi simpan pinjam. Kita lebih banyak mengenal biasanya koperasi simpan pinjam ya. Kalau koperasi yang bergerak di bidang produksi yaitu biasanya ya kegiatan usahanya yaitu ya menyediakan alat produksi, memasarkan hasil produksi, dan lain sebagainya. Kalau koperasi konsumsi biasanya ya itu kegiatan penyediaan atau menjual kebutuhan sehari-hari anggotanya ya. Oke, ini modal koperasi ya. Yang pertama ada modal sendiri, modal wajib, dana cadangan, hibah, kemudian modal pinjaman. Nah, yang selanjutnya ini ada koperasi sekolah ya. Koperasi sekolah ini koperasi yang dilaksanakan di lingkungan sekolah ya. Saya kira itu saja ya yang bisa disampaikan ya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.